Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat petani kelapa seluruh Indonesia pada umumnya, pada khususnya kelapa kopior Genjah. Kali ini saya bertemu dengan salah satu petani bibit kelapa kopior, juga pelanggan bibit. Ya, pelanggan bibit ya Pak Najib ya. Assalamualaikum. Mas, kenalan Mas Safik. Mas Safik. Oh, Mas Jepara. Mas Safik. Mas Safik ini dari Jepara, salah satu pelanggan bibit kita. Monggo Pak Najib, gimana Pak keterangannya? Ceritanya gimana Mas Safik? Mas Safik, Kok sampai berlangganan seperti ini? Ceritanya pengen nanam kelapa kopior. Apa alasan Mas Safik? Alasannya pertama kan kita itu tertuju pada investasi. Namanya investasi kan macam-macam kan, ada yang beternak, ada yang nanam saham di perusahaan, ada yang naruh uang di bank, ada di pertanian ada juga gitu di ya Mas ya? pertanian. Oh, Kita nggih. ini kebetulan ada lahan dikit, Oh, ya, lebar-lebar. lahan Kita kosong ya Mas ya? Nggih. nanam kelapa kopior ini. Juga ada buah-buahan lainnya. Cuma yang kita utamakan Kelapa kopior ya Mas ya? Nggih, nggih, Ya, nggih. di lain ini kan kita juga udah tahu rasanya gimana kopior. Terus nilai Ekonomisnya ya Mas ya? ekonomi ada nilai plusnya. Oh, bisa siap, dibilang siap, gitu. siap. Nggih. Berarti sangat Ya. sangat menguntungkan ya Mas ya? Nggih. Ya, ada nilai tambah penjualan. Misal nanti kebetulan ada yang kopior kan ada nilai Buat tambahan lebihnya juga ya Mas kan. ya? Iya. Nggih, nggih. Di samping rasanya juga enak. Mantap ya Mas ya. Rasanya jelas. Harganya juga lumayan gitu ya Mas ya. Lumayan Nggih. buat investasi ke depan. Oh. Juga kelapa kan perawatannya juga agak terlalu sulit kan. Misal kalau udah segede ini kan nggak Seperti usah ini ya, Mas, ya. nyiram, Nggih. tinggal nunggu Nggih. musim penghujan kan. Nggak tiap hari ngontrol air kayak tanaman lain-lainnya. Nah, gini Mas. Mas Safik. Mas Safik, untuk pembibit kelapa kopior itu di Pati itu kan banyak sekali. Iya. Kenapa Mas Safik Jatuh pilihan ke Pak jatuh Najib. pilihan ke Ya. kami Ke apa kami. sih masalahnya? Oh iya. Karena kan ya kita emang keliling-keliling ya. Sudah putar-putar ya Mas cari bibit ya? Ya udah kadang emang beli sih, masa nanya-nanya kan beli 1, 2 Oh, terus gitu. beda lagi. Terus kebetulan ketemu Pak Najib ini. Nggih. Kita ini di pas lagi ini kan ngambil kelapa kopioran, Oh, juga berarti kelapa pas panen untuk ya? Oh, sayur ber- untuk buat santan Iya, kan. iya. Terus kita itu lihatnya itu ini banyak yang Menghasilkan kopiornya. positif. Oh, Ada gitu. satu jejak 2, ada yang 3 emang gitu. Hmm. Terus aku mikirnya Berarti terbukti gitu di lapangan ya Mas ya? pengen nyari bibit aku emang langsung Ke beliaunya. ya ke daerah Pati, Daerah Pati ya Pak Pati ya? lah. Iya. Iya. udah mungkin juga selain Pak Najib juga ada kan bibit-bibit, cuma pas kebetulan aku ketemunya Pak Najib. Iya. Emang Kebetulan pada waktu nyampe lokasi pas panen buah kopiornya ya Iya, Mas? Oh. cuma Sehingga ini- jatuh pilihan ke situ ya Mas ya? udah tahu ini yang dibuat bibit kan bukan ini dari Asal-asalan, Mas. kebun, Iya. dari mana-mana kan memang dari kebunnya Pak Najib sendiri, bukan kelapa dari pasar atau dari Siap, siap, siap. daerah lain. Bener dari lahannya Ya, petaninya iya, langsung ya? Juga bertepatan dengan rumahnya Bapak Najib sendiri. Oke, oke, oke. Terus saya pernah cerita waktu pengambilan pertama, kami bukan melarang untuk menanam, tapi kan memberikan motivasi dulu. Jangan nanam banyak-banyak dulu Mas. Kita sebelum terjun kita harus belajar ilmunya dulu. Itu Sharing-sharing dulu ya Pak ya? sharing-sharing dulu. Sama petaninya. Setelah menanam untuk pertama, kedua, dan ketiga ternyata Mas Safik? Mas Safik Ada kok kembali lagi. Oh. Apa sih masalahnya kok sampai jatuh hati seperti itu loh Mas? Pasti ada alasannya ya Mas Safik Alasannya, ya? itu Nggih. alasannya apa sih? Nggih, monggo Mas Safik keterangannya seperti apa? harga kan
ya relatif standar, ya gak terlalu murah ya gak terlalu mahal, ya standar lah harga untuk daerah Pati. Yang penting hasil ini Mas ya. yang penting kita itu ada kepercayaan, seakan seenggak-enggaknya kan emang yang dibuat bibit kelapa kopior kan emang kelapanya udah terbukti. Iya. Ada yang Menghasilkan banyak yang kopiornya. Oh gitu. bukan oke. asal kelapa, Bukan buat asal. sayur, Bukan kelapa sayur buat tanam bibit gitu ya buat Mas. bibit ya, itu Oke, memang. oke. Kalau nyari di daerah Pati. Terus selain itu Mas, komunikasi selama selama nanam baru pertama nanam sampai ke berlangganan itu gimana komunikasi terhadap saya? Setelah berkomunikasi kan mestinya Ya. punya Segaganya kan kalau kita main di kebun, terutama yang sering ke kebunnya kan kebun Pak Najib kan, ya seakan-akan ini kepengen ini emang positif pengen ini nanam kopior, ya ada buah lain buat sampingan buat dipikir-pikir. Tapi yang diutamakan Ya kopiornya. kopior ya Mas ya. Seneng memang. Oh gitu ya. Perawatannya Enggak terlalu terlalu banyak. air, siraman, tahan cuaca panas juga, nggak apa-apa. Musim penghujan juga tahan. Intinya perawatannya lebih simpel ya Mas. Lebih Mas simpel. Rafiq nggih, siap. Terus jika ada mungkin ada masalah kesulitan kan Mas Sokip kan sering datang ke sini. Ya. Bisa sharing, saling Iya. tukar pengalaman. Apakah kira-kira ya untuk pembibit-pembibit lain juga demikian Mas? Perhatiannya gitu loh Mas. Perhatiannya terhadap Sharingnya sharing gitu loh Mas. terhadap Ya, petani, pelanggan. calon petani baru. Kepeduliannya maksudnya Pak Kepeduliannya. Najib ya. Ya kalau untuk yang penjual bibit-bibit lain kan ya kita sih mungkin orang-orang itu ya sangat sibuk sehingga tidak bisa berbagi pengalaman motivasi kayak Pak Najib. Tapi sesibuk-sibuknya Pak Najib mungkin masihlah menyempatkan waktu buat Calon pelanggan ya Mas ya, ngobrol, ngobrol. buat ya. cerita-cerita ini tentang Edukasi perkebunan, tentang edukasi, masih tentang kelapa menyempatkan kopior ya, Mas, ya. waktu. Mungkin yang siap ya. lain-lain juga saking sibuknya dia sendiri kan punya pekerjaan juga punya kegiatan kan. Cuma yang Pak Najib ini selalu sempatkan waktu mengobrol, bercerita, ngajak keliling kebun, ngajak ngopi bareng ya untuk tambah kita ini termotivasi untuk ya gak ada ini ruginya kita ini menyumbang oksigen pada bumi kan. Penghijauan kan Salah satu sumber penyumbang. dari Oh oksigen iya, kan, iya betul. penghijauan bumi. Apalagi ada nilai ekonomisnya ya Mas ya. Ada Kelapa nilai kopior. Ya, ekonomisnya. siap. Oke. Terus sementara kan nanam kelapa ini kan tidak ubahnya sama tanaman-tanaman yang lain. Kendala-kendalanya misalnya hama, penyakit dan macam-macam lah. Yang Itu dialami. untuk yang hama itu tadi kan sharing-sharing gitu Iya. untuk bagaimana pengendalian hama kepawung. Yang paling jadi momok itu calon petani kelapa kopior itu kan hama. Kemarin Mas Safik. Safik kan sebelum nanam kan sudah saya informasikan bagaimana cara mengendalikan hama kepawung. Tapi saat itu Mas kami belum menemukan. ya sudah ada, tapi untuk formulasi membuat ini tidak mudah. Perlu waktu. Nah sekarang Sudah. ada seperti yang di bawah ini. Terus untuk ini apa Pak? Ini apa Mas Safik? Ini bukan obat. Oh ini pernah Pengendali. Pengendali. Jangan dikatakan obat. Ini apa Mas Safik? Tolong disampaikan Mas. Ya, sahabat petani kelapa, ini salah satu pengendali wawong. Ini mungkin juga ada perpaduan beberapa kayak apalah ya, Ramuan-ramuan lah, enggak formulasi. pupuk sih, ini bukan pupuk urea atau poska enggak. Pengendali, ini pengendali buat. Oh Yang berarti tahu ini ya mungkin orang PPL lah. Kalau enggak setara Iya, PPL lah iya, yang tahu. yang. Berarti itu pengendali ya Mas ya. Kandungannya ini.
Ini tadi Mas Safek kan kemari sharing. Oh gitu ya Pak. Tanaman kelapa yang kemarin itu Ada yang diserang kuwi, dengan bawang. Terus datang ke sini, saya ajak ngobrol-ngobrol, sharing seperti termasuk ini ada bawang yang sudah terkendali. Ini tahu terus ini pesan. Nah, alhamdulillah masih ada cuma 10 saset. Ya terpaksa kita kasihkan nanti yang lain, insya Allah Pak. bisa. Coba Mas Safik bisa ditunjukkan bawangnya. Oh berbentuk gini Mas ya. Nah, ini sahabat petani Nusantara, ini salah satu contoh pengendali hama kuawung yang efektif gitu ya Pak Najib ya. Ini salah satu pelanggan kita, ngambil bibit kita juga gitu ya Mas Safik ya. Selain ngambil bibit juga ngambil pengendali wawung. Mudah-mudahan sangat berguna bagi kelangsungan kelapa kopiornya. Juga nanti bisa ditularkan pada tetangga ya Mas. Mungkin petani-petani, sahabat-sahabat petani kelapa ya Mas ya, di daerah Jepara ya Mas ya. Resah dengan hama. Oh iya Kak. Karena salah satu memang momoknya memang itu ya Mas ya. Ya. Ya begitu aja. Assalamualaikum. Nanti untuk teman yang lain ya bisa disambung kembali tentang perkopioran, bertanam kelapa kopior. Ya, terima kasih sahabat tani kelapa Indonesia. Ini salah satu percakapan dengan pembeli bibit kami kelapa kopior genjah, pohon pendek, buah lebat 3-4 sampai 4 tahun sudah berbuah. Bahkan kalau didukung dengan cara tanam awal yang benar kurang dari 4 tahun, 3,5, 3,6, 3,5, 3,7 gitu ya Mas ya. Kita dukung dengan perawatan juga. Ya, cukup sekian edukasi kami. Nanti bisa ketemu lagi di channel, di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.